Ya, cuaca agak dingin, ya suasana kesehatan beberapa saudara terganggu, kita perlu terus mendoakan. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan untuk studi kita dari kitab Hakim-Hakim. Ya, mari kita membaca kitab Hakim-Hakim. Ya. Kita sudah masuk ke Hakim-Hakim pasal ke-11 ya. Kita membaca ayat 29 sampai 40 ya. Saya akan bacakan dua ayat 29 30. Saudara membaca ayat berikutnya 31 32. Saya akan mulai lebih dulu. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Menase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Gilead, dari Mispa ke Gilead berjalan terus ke arah Bani Amon. Lalu bernasalah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Anhor sampai dekat Binit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abed, ke Ramamin, sehingga Bani Amon itu didudukan di depan orang Israel. Ketika Yabed pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya, sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur dulu, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkan aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Baik saudara, kita akan masuk kepada diskusi dalam komentar-komentar lebih dulu. Saya perlu memberikan introduction bahwa minggu lalu kita telah membahas bahwa sudah ada kesepakatan antara tua-tua Gilead dan Yefta. Ya. Kalau Yefta memenangkan peperangan itu, maka dia akan diangkat menjadi kepala atas Gilead.
Dan setelah itu bagaimana Yefta boleh menjadi panglima tentara memimpin gerakan menghadapi akan Bani Amon. Lalu sebelum peperangan berlangsung ada negosiasi lebih dulu antara negosiasi atau bagaimana Yefta menjalankan suatu pendekatan ingin memperjelas masalah yang mereka hadapi atau masalah yang dituntut oleh Bani Amon. Nah, setelah itu saudara kita melihat tidak terjadi suatu kesepakatan bahwa tetap orang-orang Bani Amon tidak bisa menerima penjelasan daripada Yefta, maka bagaimana peperangan akan terjadi. Nah, Yefta mengatakan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara engkau dan aku, antara orang Israel dan Bani Amon. Nah, setelah itu kita melihat terjadilah di mana setelah ada tidak kesepakatan, maka akan terjadi peperangan di dalamnya. Setelah itu bagaimana kita melihat di dalam awal ayat 29 disebutkan roh Tuhan menghinggapi Yefta. Nah, setelah itu terjadi kisah bagaimana Yefta itu bernasar kepada Tuhan. Nah, saya sebelum membahas bagian ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membaca satu bagian nats dalam kitab Pengkhotbah ya. Kitab Pengkhotbah pasal ke-5. Karena nanti ini bukannya sekedar membahas tentang nasar daripada Yefta, nanti pada fungsinya bagaimana kita ini sebagai orang Kristen pada zaman ini kita bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Ya. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah ya. Pengkhotbah pasal ke-5. Saya akan bacakan ayat ke-17, kemudian ayat pasal ke-5 ayat 1 sampai ke-6. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat pasal 4 ayat 17 ya. Saya akan bacakan ayat sebelumnya. Dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Sama-sama kita baca. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat kedua, saudara sekalian. Karena sebagaimana pimpin disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di depan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangannya? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim ini ya, kita mengetahui bahwa setelah Yefta melakukan negosiasi dengan Bani Amon, dan dia bisa memberikan penjelasan bahwa apa yang dituduhkan oleh Bani Amon itu salah, tetapi Bani Amon tidak mau
menerima penjelasan Yefta, lalu terjadilah di situ peperangan antara orang Israel dan Bani Amon. Dan sebelum peperangan itu terjadi, saudara, kita melihat roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ya, ini ada salah satu perlengkapan rohani yang diperlukan oleh Yefta, ya. Tuhan di sini walaupun di dalam ayat sebelumnya tidak ada satu penjelasan secara langsung bahwa Yefta diangkat menjadi seorang hakim, tapi kita melihat bahwa Allah juga memakai manusia atau melalui memakai orang-orang tua-tua Gilead untuk menyatakan kehendaknya, di mana Yefta lah yang diangkat di seorang hakim. Nah, tandanya di sini sudah kata Yesus Kristus, di mana Allah mengkonfirmasikan melalui adanya roh Tuhan menginggap pada Yefta. Dan kita mengetahui juga dalam Ibrani pasal 11 disebutkan Yefta ada salah satu tokoh iman. Jadi kita nggak ragu-ragu bahwa Yefta adalah seorang hakim yang Tuhan bangkitkan untuk menyelamatkan orang Israel daripada tindasan atau perbudakan dari Bani Amon, saudara. Dan kita melihat, saudara, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Nah, ini suatu pola di dalam perjanjian lama, saudara. Orang-orang dipakai Tuhan selalu ada urapan atau ada pekerjaan roh Tuhan yang menyertai. Ya, tanda orang dipakai Tuhan, saudara. Jadi Tuhan berikan rohnya untuk memampukan orang itu melakukan kehendak Tuhan. Ini terjadi pada yang namanya Saul, ya. Juga terjadi di dalam kehidupan daripada Daud, ada roh Tuhan yang menyertai dia, jelas lagi yang memampukan. Nah, ini perlu kita sadari bahwa peperangan ini bukan peperangan manusia, tapi peperangan Tuhan sendiri. Tanpa roh Tuhan yang bekerja, yang menyertai orang-orang ini, orang-orang dipakai Tuhan, maka orang-orang ini tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kehadiran roh Tuhan itu mutlak diperlukan bagi orang yang melayani Tuhan. Nah, ini kita melihat di dalam bagian kitab Hakim-Hakim itu kita melihat, saudara. Nah, ini sebenarnya menjadi prinsip seluruh perjanjian di dalam Alkitab, saudara. Di dalam perjanjian baru juga kita melihat pada waktu Tuhan Yesus berikan perintah amal agung kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Yesus juga melanjutkan mengatakan Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan disaksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi saudara, di sini saudara kita melihat bahwa Yefta adalah seorang yang disertai oleh roh Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Nah, lalu kita melihat, saudara, setelah roh Tuhan menghinggapi dia, saudara, dia mulai bagaimana memikirkan lebih lanjut bagaimana dia melakukan peperangan itu. Tapi di sini saudara-saudara kata Yesus, ini yang terjadi ada sesuatu hal yang menjadi perhatian kita, saudara. Kita melihat setelah roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dari Mispa di Gilead berjalan ke daerah Bani Amon. Di roh Tuhan menggerakkan Yefta untuk melalui suatu gerakan untuk menghadapi Bani Amon, saudara. Dan sampai di sini tidak ada suatu masalah. Dan roh Tuhan memimpin, mulai berjalan. Nah, kita melihat, saudara, di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, kita harus menyadari akan kehadiran roh Tuhan yang memimpin, mengarahkan hidup kita. Saudara, kita mengingat waktu Tuhan Yesus Kristus setelah dibaptis di Sungai Yordan, maka roh Tuhan memimpin dia. Memimpin apa? Untuk dicobai di padang gurun, saudara.
Ini boleh kata satu pimpinan, tapi pimpinan tanda kutip seperti pimpinan negatif ya, untuk diuji oleh Tuhan. Ya. Nah di sini saudara, Yefta mulai dengan satu perjalanan di mana dia melakukan kehendak Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita melihat ini ada suatu peperangan yang bukan peperangan biasa, peperangan yang luar biasa, saudara, menghadapi Bani Amon. Musuh yang besar, yang kuat, yang berpengalaman. Ya, saudara, perasaan daripada Yefta menghadapi ini pasti ada kegentaran, saudara. Walaupun roh Tuhan itu menyertai dia, bukan langsung berubah menjadi orang yang confident sekali, tidak begitu, saudara. Roh Tuhan menyertai bukan berarti langsung dia nggak ada ketakutan, ada kekhawatiran, saudara. Sebagai manusia dia ada ketakutan, ada kekhawatirannya. Dia juga takut kalah, saudara. Nah, musuhnya bukan kecil, musuhnya gede, berpengalaman lagi. Jadi kalau kita secara manusia, dia pasti ada kegentaran, ada ketakutan. Walaupun roh Tuhan itu menyertai dia, saudara. Saudara, kita mengetahui Musa pun ya takut ya. Musa pada waktu terima panggilan Tuhan sudah menyatakan konfirmasi yang begitu besar pun, langsung berkata-kata pun. Ini kan Tuhan nggak langsung berkata-kata. Musa orang yang berjumpa langsung dengan Tuhan, berfirman pun dia takut ya. Dia menghindar. Kalau boleh orang lain saja, saudara. Saudara, kalau orang dipakai Tuhan lalu rasa confident, rasa mampu, kita tanda tanya, betul-betul nggak dia karena panggilan Tuhan melayani? Kalau orang dipanggil Tuhan melayani, pasti ada kegentaran itu, saudara. Ini bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Tuhan. Karena ada suatu paradok, orang yang kita lihat orang yang hebat, orang yang berpengalaman, orang yang confident, tanda dipakai Tuhan. Nggak tentu, bahkan sebaliknya. Orang yang confident, orang yang berani mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, pasti akan rontok dalam pelayanan. Sebaliknya di sini kita melihat satu aspek, saudara, kita melihat walaupun dikatakan bahwa Yefta ini boleh kata kepalanya preman, orang hebat ya. Tapi pada waktu real menghadapi tugas yang Tuhan berikan, dia betul-betul rasa cemas, takut, khawatir, bahkan ragu-ragu, saudara. Dan kita jangan anggap bahwa Yefta ini pengecut ini atau apa ya. Musa pun mengalami seperti itu, saudara. Nah kalau kita melihat Gideon pun minta tanda Tuhan dulu. Minta tanda. Sehingga manusiawi sekali sih kalau kita melihat di dalam kehidupan Yefta. Di dalam keadaan terdesak, khawatir, takut. Kemudian dia sampai bernasar. Saudara. Kita bisa mengerti. Sisi lain ya, nasanya ada gegabah. Iya, tapi kita bisa maklumi. Kita mungkin bisa mengalami hal yang sama seperti yang namanya Yefta waktu kita terdesak. Ya mungkin tidak separah kita ngomong anakku kupersembahkan. Mungkin hal kecil-kecil mungkin nggak sempat diucapkan dalam hati kita. Kita bisa ngomong, aku mau Tuhan tolong gua mau gini gitu. Tapi itu juga di dalam hati pun Tuhan tahu loh sebetulnya. Saudara, kita melihat saudara Yefta, poin pertama dalam pekerjaan Tuhan, saudara, bukan kekuatan manusia, bukan bijaksana manusia kita melakukan pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh kita berharap kepada bijaksana kuasa Tuhan menyertai kita. Kalau enggak, kita enggak sanggup. Saudara. Yang kedua, kita melihat bahwa Yefta bukan dengan ada roh Tuhan ini, dia langsung confident, enggak, saudara. Dia melihat suatu realita bahwa pekerjaan besar. Dia ada minder takut. Ya. Sisi lain, saudara, kita melihat pada waktu roh Tuhan menghinggapi yang namanya si Yefta ini, bukan berarti kemudian Yefta jadi robot. Artinya betul-betul hidupnya dikendali sepenuhnya, sehingga dia kehilangan jati dirinya, kehilangan dirinya sendiri. Ya, roh Tuhan mendominasi. Enggak, saudara. Ya. Roh Tuhan ada satu pribadi. Ya. Pribadi
Allah sendiri, lalu sebagian pada waktu dihinggapi roh kudus, artinya ada penyertaan roh Tuhan yang akan memampukan dia. Masalahnya dia mau taat, mau mengandalkan roh Tuhan atau tidak, saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pada waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus, dimeteraikan Roh Kudus, pada hari itu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidup setiap orang percaya. Roh Kudus waktu tinggal di hidup kita bukan berarti langsung mengambil alih, mendominasi kehidupan kita. Kita masih punya freedom, punya kebebasan untuk berkata-kata, untuk bertindak. Kita mau taat, mau tidak taat. Maka kita mengajar kita, hendaklah kamu mau dipimpin Roh Kudus. Hendaklah kamu mau dibimbing Roh Kudus, mau taat Roh Kudus. Kalau enggak, hanya kita boleh kata memadamkan Roh Kudus, bahkan mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Yefta, saudara kata Yesus Kristus pada Roh Tuhan itu menghinggapi dia, Roh Kudus mulai mengarahkan kehidupannya. Sisi lain dia masih ada satu struggle dalam hidupnya. Betul enggak Tuhan itu akan pakai saya? Betul enggak Tuhan akan membuat saya ini menang dalam peperangan ini? Kalau dia kalah, cilaka. Maka dia berkata mengambil satu nasar sama Tuhan. Ya, nasar sama Tuhan. Kalau aku menang, orang yang pertama kalau keluar dari rumahku akan kupersembahkan kepadamu. Dan aku persembahkan dari korban bakaran. Saudara kata Tuhan Yesus Kristus, nasar ini di dalam PL bukan barang baru, saudara. Kita melihat juga Yakob di dalam keadaan stres, jadi pelarian. Dia nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau bisa membawa aku lagi pulang ke tanah Kanaan, dan engkau akan jadi Allahku. Dan aku akan berikan 1/10 dari apapun yang aku miliki. Ini nasar daripada yang namanya Yakob, waktu melarikan diri. Dan waktu dia pulang, dia sungguh melakukan itu. Dia melakukan apa yang dijanjikan. Nasarnya dipenuhin, saudara. Kita melihat tadi Pak Baban soal nyinggung Hana. Ya. Hana nanti kita setelah ini kami pelajari kitab Samuel. Hana juga waktu itu ngalami stres. Karena ada madunya Penina. Penina punya banyak anak. Nah, kita mengetahui Hana ada istri tua daripada yang namanya Elkana. Hana dan Elkana. Si Penina punya anak, Hana enggak punya anak. Lalu dia bernasar, Tuhan, kalau kau beri anak kepadaku, aku akan persembahkan anakku kepadamu. Sebenarnya motivasi daripada Hana ini apa sih? Minta anak dipersembahkan. Ya sudah nggak perlu punya anak aja sih. Kalau punya anak dipersembahkan ya sudah. Karena sebenarnya punya makna doa tersendiri. Ini bukan masalah jawaban doa saja, tapi masalah jati dirinya. Dia merasa menjadi wanita yang nggak berharga atau wanita yang nggak bernilai di depan Tuhan. Karena nggak punya anak. Pada zaman itu kalau nggak punya anak itu dianggap Tuhan nggak berkenan. Maka untuk cari perkenan Tuhan, untuk rasa secure, rasa diterima, dikenal sama Tuhan, dia harus punya anak. Ini untuk pengakuan punya anak ini. Bukan masalah lain. Sehingga masalahnya bukan dia mau apa anak itu, tapi dia masalah jadi dirinya itu kurang nyaman, nggak punya anak ini. Rasa ditolak Tuhan atau nggak diperkenan Tuhan. Dia ingin menunjukkan, saya juga wanita yang diperkenan dan diterima sama Tuhan. Maka perlu ada tanda, dia punya anak. Ya nggak apa-apa, anakku bersama kepada Tuhan. Jadi waktu ke depan, waktu kita menyelidiki kitab Hakim-Hakim, kitab Samuel, kita akan membahas lebih tuntas mengenai doa daripada Hana, menjadi pola doa kita juga sebetulnya nanti. Kita belajar nanti pada waktu kita mempelajari kitab Samuel. Ya masih panjang sih, ada 10 pasal lagi ya. Tapi sabar aja gitu ya. Kita melihat Hana betul-betul setelah dia itu punya anak, dia serahkan kepada Tuhan.
Nah, kita melihat Yefta, saudara, lepas daripada dia ada kelemahan, ceroboh. Dia orang konsisten loh. Dia benar saja dia lakukan. Apapun korbannya itu. Ya, sebelum kita lihat negatifnya ya. Tapi lihat positifnya. Dia melakukan juga. Mungkin kita nggak berani loh seperti Yefta ini. Persembahkan anak. Apalagi kalau kita kata menjadi korban bakaran. Aduh, nggak gampang ini. Anak tunggal lagi ini. Jadi kita kadang-kadang menilai orang dari kelemahannya lebih tidak kan kita kelebihannya. Orang yang berani berkorban, dia orang yang konsisten. Dia janji ditepatin, harga apa dibayar. Kita mengetahui ada contoh satu orang yang mirip tapi nggak sama, Abraham. Abraham waktu dikatakan, waktu Tuhan perintahkan, serahkan anakmu yang tunggal yang kamu kasih di bukit. Abraham lakukan. Lo bayangin kalau Abraham itu ngomong sama Sarai, Ishak anak kita mau serahkan. Kira-kira ibu-ibu, kalau saudara bapak ibu jadi Sarai, kira-kira gimana terjadi itu? Kalau ada rapat keluarga Abraham sama Sarai, Abraham ngomong, aku mau sembahkan anakku yang dengan kamu yang kita kasih di gunung. Sarai boleh nggak kira? Ibu-ibu, Ibu Lani, Ibu Feni, kalau ini jadi Sarai kasih enggak? Enggak ya. Ini bukan jadi hamba Tuhan loh. Jadi domba sembelihan dikorbanin. Nah, saya kira saudara, tidak gampang. Abraham kalau ngomong sama bujangnya pasti berkelahi sama yang namanya Abraham. Abraham silent loh. Wah, saudara, kita melihat Abraham sih jelas ya. Tuhan yang minta loh. Tuhan yang minta, dia lakukan. Anakmu yang tunggal yang kamu kasih. Saudara, Yefta juga lakukan ini. Nanti kita diskusi lebih dalam ya. Tapi kita melihat aspek positif. Walaupun sebetulnya kalau mempersembahkan korban sama Tuhan, harusnya dengan sukacita bukan sedih ya. Tapi ini sisi lain, saudara, ada kesedihan tapi dia lakukan itu. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang ya, kita nggak berani berkorban ya. Seperti orang-orang ini ya. Saya lihat saudara, kalau kita melihat tarik kepada Yesus Kristus ya, anak tunggal dari Bapa Kristus. Allah Bapa rela mengkorbankan anak yang tunggal Yesus Kristus. Untuk mati untuk kita. Untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Nah, tema besar daripada kita hakim-hakim itu menggambarkan hakim yang agung, yaitu Kristus sendiri. Saudara, kalau kita lihat Samson akhir hidupnya juga korban. Hakim yang jadi korban. Korban penghakiman. Bukankah ini juga bayang-bayang Kristus? Dia sebagai hakim jadi korban penghakiman juga. Supaya manusia dibenarkan oleh Tuhan. Suatu hal yang besar sebenarnya kalau kita pelajari kitab hakim-hakim ini, saudara. Nah, kita melihat saudara Yesus Kristus. Ayat berikutnya di sini katakan saudara bagaimana lalu bernasranya Yefta kepada Tuhan, jikalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu itu aku akan kembali dengan waktu aku kembali selamat dari Bani Amon itu ya, akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara, kita melihat ya, ini ada jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Saudara, jikalau kan bisa dua ya. Jikalau engkau menyerahkan, artinya si
yang namanya Yefta mesti ragu-ragu. Kalau enggak gimana ya? Jikalau iya, tapi jikalau tidak gimana? Maka saudara di sini sepertinya kembali bakat daripada Yefta, yaitu apa? Seorang negosiator. Negosiator, dia ingin bernegosiasi sama Tuhan. Kalau zaman kasar, ingin nyuap Tuhan sebetulnya, atau memanipulir Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini bahasa manusiawi. Artinya manusia kadang-kadang punya karakter seperti itu ya. Jikalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Sebenarnya saudara, kalau Tuhan sudah mengutus rohnya, maka kita melihat pada sebelum-sebelumnya, nggak ada hakim yang gagal, selalu menang. Harusnya nggak ragu-ragu akan jaminan kehadiran Roh Kudus pasti akan memberi kemenangan. Tapi Yefta masih ragu-ragu, atau masih dalam kutip yang belum ada pengalaman berjalan sama Tuhan. Ini baru pertama kali ini. Biasanya di hidup semau sendiri, hidup kami keputusan sendiri. Ya. Nggak perlu dia ngomong sama orang lain, apalagi dia udah dewasa. Sekarang dia di situasi harus menghadapi kesulitan, dia nggak ada teman. Dari tempat orang konsultasi, dia dipaksa untuk ambil keputusan. Tapi dia sendiri masih tidak make sure, tidak yakin betul dia bisa melakukan tugas itu. Maka timbullah pertimbangan pikiran, dikatakan jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar, sebenarnya harusnya pakailah siapa yang keluar, bukan apa itu benda ya. Benda bisa benda mati, mana bisa bergerak. Siapa yang keluar dari rumahku itu yang pertama, dia akan kupersembahkan kepadamu dan kupersembahkan korban bakaran. Nah, memang ada penafsir mengatakan ini dan atau gitu ya. Tapi saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita dan ya. Dan mempersembahkan korban. Ya. Saudara, kita melihat ini sesuatu hal yang terlalu berani ya. Atau satu lain saudara, karena Yefta ini kurang mengerti kebenaran Tuhan. Sebetulnya mempersembahkan orang di korban bakaran ini sesuatu hal yang Tuhan gak kehendaki, yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan atau oleh orang Moab, orang-orang Amon yang melakukan tradisi, bukan tradisi seperti melakukan suatu ibadah-ibadah seperti itu, mempersembahkan anak, saudara. Sebagai korban bakaran, betul-betul secara hurufiah anak tuh dipikir mati orang itu gitu loh. Sehingga Yefta mengeluarkan satu nasar, mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran. Yang sebenarnya ini dipercaya dilakukan oleh orang-orang kafir pada zaman itu. Yang seharusnya ini nggak dilakukan oleh Yefta. Tapi dia ngomong seperti ini. Kenapa? Memang background-nya dia dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Lalu timbul satu nasar. Aku mempersembahkan siapa saja keluar yang pertama dari rumahku pada waktu aku pulang. Saudara, kita tahu kalau peperangan zaman itu, kalau sudah menang perang, maka ada orang pelari akan masuk kota kasih tahu, udah menang gitu loh. Sehingga keluarga atau orang-orang di daerahnya tahu. Sehingga waktu Yefta pulang ada penyambutan. Nah, penyambutan selalu ada yang nari-nari. Ya, ada yang jog ya. Dia harap-harap yang keluar istrinya yang tua. Tapi ini jog ya. Ada orang yang macam-macam. Tapi surat Yesus Kristus kita melihat sisi lain, saudara. Siapa yang keluar itu? Kalau kita mau tarik lebih lanjut, siapa yang keluar atau enggak keluar itu kedaulatan Tuhan juga. Ini sebagai suatu enggak gampang. Ini ujian Tuhan yang keluar tuh
anakmu yang tunggal yang kamu kasih loh, putrimu itu loh. Ini tidak kebetulan yang keluar tuh siapa. Ini bukan secara manusia memang kebetulan yang keluar yang namanya putrinya. Kebetulan. Tapi kan kita sudah bahas ya. Nggak ada sudah kebetulan. Dan kedaulatan Tuhan ini ujian. Mau korbankan atau enggak ini loh. Kembali saudara katakan, kalau kita katakan ini ujian Tuhan. Dia lakukan kok enggak? Ya, ini satu yang dilematis, saudara. Banyak penafsir pun dilematis. Ini benar, ini kok begini? Ada orang katakan roh Tuhan menyertai Yefta. Kenapa Nasar seperti ini? Nah, kalau saya jelaskan, walaupun roh Tuhan menyertai bukan berarti mendominasi, mendikte Yefta. Enggak. Yefta masih punya freedom, kebebasan untuk berkata-kata. Nah itu memang cara kerja Roh Kudus itu begitu. Tidak pernah dia mengambil alih atau merasuk kita sehingga kita tidak ada lagi kebebasan untuk berespons. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini. Ya. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ya. Sehingga bukan benda, bukan binatang, orang. Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara Yesus, ini satu hal yang sangat dilematis besar. Yefta itu berjanji sama Tuhan, mempersembahkan korban. Lalu keluar putrinya. Jelas-jelas ini adalah korban yang kalau kita melihat di dalam kitab Imamat, ya, coba kita lihat Imamat pasal 20 dan Ulangan pasal 18, ini suatu korban yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mengkorbankan anak atau orang. Coba kita lihat di dalam Imamat pasal 20. Ya, kita bacakan ayat 2-5 aja, saya bacakan ya. Imamat 20 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata pada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Jadi rakyat negeri itu harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan menyelamatkan dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok. Ini dewa ya. Dewa yang dipercaya oleh orang-orang Kanaan. Dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tapi jika rakyat negeri itu menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yaitu berzina dengan menyembah Molok. Kita ada pelacuran bakti ya, di kuil-kuil itu di samping mempersembahkan korban anak-anak juga ada pelacuran bakti. Ya. Lalu kita lihat Ulangan pasal ke-18 ya. Ayat yang ke-10. Dikatakan ayat yang ke-10 pasal 18 dari Ulangan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang persembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang menjadi penenun, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ini korban dalam api. Jadi
ini suatu korban yang tidak diperkenan Tuhan. Saudara, kita melihat ada satu hal yang kita melihat, saudara. Sisi lain si Yefta mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu hukum korban, sehingga korbankan anak. Saudara, ini saya beberapa minggu lalu mengatakan ya, kita dalam melayani Tuhan, atau kita sebagai pelayan Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, supaya kita jangan salah langkah. Kita mengatakan melayani Tuhan, cuma cara berpikir kita tuh nggak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang tanda kutip kita nggak sadari, karena kita nggak tahu kebenaran. Atau sisi lain, saudara, kita katanya ini bernasar. Sebetulnya saudara tidak terlalu urgensi untuk Yefta itu bernasar. Tidak harus. Tapi karena ada dorongan-dorongan, pola hidup yang lama, mendesak dia untuk bernasar. Dan cilakanya nasarnya itu, nasar yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Ada satu kisah, ada seorang pengusaha, saudara, dia punya bisnis, dia predik tahun depan nih bisnisnya bisa naik besar gitu ya, bisa terjadi increasing spektakuler toh. Lalu dia mikir gini, Tuhan kalau gua sukses tahun depan ya, saya akan mempersembahkan korban, persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu singkat cerita ada janji iman gitu, janji iman kan. Terus dia berani janji iman dengan keyakinan nanti bisnis tahun depan lancar gitu ya. Ini kenyataannya, saudara, bisnis tahun depan nggak lancar. Nah, dia tidak bisa memenuhi bayar nasar itu. Sebetulnya dia bisa sih, asetnya dijual. Cuma kalau dijual kan harus rundingan dulu sama istri, boleh nggak asetnya dijual gitu kan? Istrinya ngotot, nggak bisa. Hanya dia harus ganjel, nggak bisa memenuhi janji iman. Mau ngomong narik juga gengsi. Di struggle dalam kehidupannya. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Kita berjanji, tapi kita nggak sanggup memenuhi. Saudara, di dalam kita berjanji atau bernasar, betul-betul berpikir 2-3 kali lebih dulu sebelum bernasar. Lebih baik engkau nggak bernasar daripada bernasar tetapi tidak melakukan. Kita nggak bernasar nggak berdosa kok. Sisi lain kalau kita bernasar, kalau bernasar, kita jangan jadi orang yang namanya terpaksa. Ya, saya sudah nasar harus penuhi janji saya. Atau saya bernasar tapi nggak rela. Aduh, sayang ya, harusnya kalau nggak dipersembahkan saya ada uang lebih nih kali ini. Saya harus persembahkan ya. Jadi, aduh, pas-pasan. Nggak nolak tapi nggak rela rasanya. Nggak ada sukacita gitu. Sudah kata Yesus Kristus, seharusnya waktu kita nasar betul-betul minta pimpinan Tuhan. Dan waktu kita berhasil di dalam nasar, kita pun harusnya dengan sukacita ya. Dengan sukacita. Nah di sini suka besok kita kembali nanti kita waktu aplikasi kita berpikirkan sama-sama. Yefta ini saudara, dia berjanji, ini suatu dilematis besar sekali ya. Dia pertama dia ada kemungkinan dia meragukan, lalu dia punya pola pikir selama ini yang non biblical. Jadi pakai mau perang aja, harus negosiasi sama Tuhan, harus bernasar sama Tuhan. Harusnya tidak perlu bernasar, dia hanya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak perlu bernasar dia. Jalankan aja kehendak Tuhan. Yang kemudian kalau bernasar, nasar yang benar dong. Jangan pakai cara nasar yang non-biblical atau tidak dengan pemahaman yang benar. Dia punya kesalahan yang boleh kata kecerobohan. Pertama, dan ini karena kecerobohan ini kan diakibatkan oleh karena ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan kepada Tuhan sehingga dia bernasar kepada Tuhan. Harusnya nggak bernasar, tapi karena dia sudah punya pola hidup sebagai seorang negosiator, terus
nih itu menjadi pola hidupnya nih daripada si yang namanya si Yefta ini. Dan dia bernasar sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan, tidak boleh. Tapi dia melakukan itu. Dan tanda kutip sisi lain kita melihat Allah juga mengizinkan itu terjadi. Kita mengenai sesuatu dalam kontrol Tuhan. Dan ini sebagai ujian daripada yang namanya Yefta menghadapi situasi ini. Dan saya lihat bahwa Yefta satu aspek itu dia dilematis, tapi dia berhasil memenuhi dia apa yang dinasarkan itu. Dia melakukan apa yang dinasarkan. Nah, tinggal nanti kita berikan penjelasan. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Yefta ini? Apakah dia betul-betul mempersembahkan anak jadi korban bakaran? Nah, di dalam penulisan kitab Hakim-Hakim ini, penulis kitab Hakim-Hakim yang banyak pernah mengatakan Samuel memang sedikit ambigu, ya, atau tidak langsung se-eksplisit menyatakan bahwa si Yefta itu mempersembahkan putri sebagai korban bakaran. Dan ini memang kenapa Anda kata ini sebagai suatu peristiwa yang dijalankan oleh yang namanya Yefta. Tapi penulis ambigu atau enggak secara eksplisit menyatakan ini untuk menjaga, ya, supaya ini jangan sampai menjadi contoh yang buruk bagi orang Israel yang lain. Nanti akan melakukan yang sama. Maka ini sedikit ditutupin, tidak terlalu eksplisit dijelaskan. Kalau kita melihat Abraham kan jelas kan bahwa anaknya Ishak ke gunung mau tusuk, ya, sehingga ada seorang malaikat katakan jangan kau bunuh anak itu, ada domba di sebelah. Jelas, tapi kali ini nggak diekspos begitu rupa, ada silent. Tapi setelah ada dua penafsir yang memberikan penjelasan bahwa walaupun ini suatu bagi beberapa orang, ini ada dua orang namanya Matthew Henry setuju bahwa Yefta betul-betul persembahkan anaknya ini. Lalu juga ada namanya Pole juga memberikan penjelasan bahwa Yefta betul-betul melakukan ini. Walaupun tanda kutip dia mau biadab begitu loh. Ini papa biadab anaknya sendiri kan dikorbankan. Yang konyol seperti ini, saudara. Saya akan membacakan bagian ini, saudara, ya. Pandangan daripada dua orang ini, Matthew Henry sama Matthew Pole. Ya. Saudara, dikatakan Matthew berpendapat bahwa pengorbanan seperti ini tidak akan dikatakan diperkenan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan tidak senang dengan pengorbanan seperti ini. Ya, karena pengorbanan ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Namun dia mempertimbangkan bahwa Yefta benar-benar melakukan hal ini. Ini suatu dilema, ya. Walaupun ini ayat tidak diterima, diberkati sama Tuhan, kita melihat bahwa Yefta ini kan preman, ya. Kita melihat berikutnya, kita melihat 42 orang Efraim dibantai gitu. Saudara, kadang-kadang dengan pemahaman yang kurang dalam, yang kurang korehensi, orang bisa mengambil tindakan yang salah. Sisi lain, kita appreciate kok berani, kok rela. Tapi sisi lain ya salah. Salah, lebih salah, saudara. Korbannya nggak diperkenan Tuhan. Bisa salah kalau sudah korban. Sesuatu hari itu kadang-kadang saya juga dalam hidup ini, saudara, kita mentrospeksi diri. Kita sudah melayani Tuhan, sudah korban contohnya. Tapi korbannya nggak diperkenan Tuhan. Lo bayangin. Susah nggak kira-kira ya? Susah nggak? Kita sudah korban segala-galanya loh. Tapi Tuhan gak menyenangkan Tuhan korban kita. Salah, motivasinya salah. Korbannya juga salah, seperti ambil contoh. Yang cerita yang gak enak, tapi ya harus didengar lagi. Maria sama Marta. Marta tuh sibuk setengah mati. Sampai kelabaan ya. Sampai minta tolong bantu masak-masak.
Malah Tuhan ngomong, mata-mata engkau nyusahkan diri. Tapi ini Maria inilah kenapa yang baik yang berkenan kepadaku. Bukan berarti bahwa tindakan daripada Marta itu salah, enggak ya. Tapi enggak perlu. Enggak urgent kali ini itu loh. Lu bayangin kira-kira perasaan daripada Marta gimana ya? Bulani? Saudara, di dalam pelayanan kadang-kadang kita bisa menghadapi situasi ini. Ya, kita pikirkan satu hal, kalau kita kadang-kadang sisi lain, saudara, kita sudah berikan terbaik, korban habis-habisan. Ya kalau Tuhan kita nggak tahu lah, Tuhan senang nggak senang kita nggak tahu. Tapi orang sekitar kita nggak welcome. Nggak usah nggak welcome, nggak terima kasih. Kita kira gimana, saudara? Nggak usah ditolak loh. Orang nggak terima kasih sama kita. Nggak perlu sih sama kita kerjakan. Itu kan kalau manusia kelihatan kita langsung, wah kapok aku nggak mau lagi gitu kan. Ya Tuhan nggak kelihatan saudara. Tuhan mengapresiasi kita. Tuhan berkenan persembahan kita. Kita nggak tahu. Tapi celaka kalau kita setengah mati kerja, korban ke segala-galanya. Bahkan anak kita jadi korban. Karena kesibukan kita pelayanan, tapi kesibukan kita tuh tidak diperkenan oleh Tuhan. Wah, banyak pertimbangan-pertimbangan yang muncul sebetulnya dalam hidup ini. Maka Tuhan mengatakan di dalam pengkhotbah tadi, datang untuk mendengar lebih penting daripada mempersembahkan korban. Artinya kita mau belajar, mau dididik oleh Tuhan, lebih penting dari pelayanan. Tapi seringkali orang sibuk pelayanan nggak mau belajar firman. Nggak mau kuat dalam firman. Ini paradok nih. Susah nih. Ya kan? Saya kira saudara Yefta menghadapi situasi ini ya. Waktu dia sudah menang. Bukan sukacita. Bukan sukacita. Celaka. Aduh. Putriku. Aduh. Ngenes. Aduh menang. Waktu dia janji gegabah. Yang keluar putrinya sendiri. Harusnya kemenangan itu mbak sukacita besar. Tapi mbak duka cita besar. Kemenangan itu harus menjadi celebration. Justru anaknya harus berkabung menghadapi situasi ini. Satu hal tragis terjadi. Saudara, dalam pekerjaan Tuhan kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, saudara. Mungkin aplikasinya nggak sama fenomenanya, tapi esensinya sama. Banyak kisah kalau saya boleh ceritain saudara ya, di dalam kehidupan orang melayani Tuhan, kadang-kadang terjadi seperti ini. Ya, andai kata keadaan seperti ini dalam kehendak Tuhan, ya kita belajar menerima. Kadang-kadang sudah, kalau kadang-kadang persembahan kita pun benar. Kadang-kadang kita bisa menghadapi situasi yang juga nggak menyenangkan, korban. Ya ini menjadi sesuatu hal yang kita perlu betul-betul bercermin dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat Yefta, saudara, kita lihat Yefta harus mempersembahkan korban yang dia sungguh-sungguh, boleh kata dia melaksanakan, tapi dampaknya dalam kehidupan ini kecelakaan bagi dia, kecelakaan bagi keluarganya. Dan dia nggak ada keturunan lagi, anaknya mati. Tragis. Tapi inilah dari panggilan seorang hakim. Dia mengkorbankan segala-galanya dari pekerjaan Tuhan. Saudara Yesus Kristus, kemarin saya katakan, hakim-hakim yang melakukan pekerjaan Tuhan itu sebagai representatif daripada Kristus yang menjadi hakim juga. Tapi jadi korban penghakiman juga. Tapi justru jadi berkat. Sudah kadang-kadang dalam melayani kita berkorban segala-galanya. Untuk orang kita layani gitu. Boleh kata Yefta tetap jadi tokoh iman. Jadi hero. Yang dipakai oleh Tuhan. Walaupun di dalam pergumulan memang dalam keterbatasan dia.
Kita melihat kehendak dan maksud Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat tadi di dalam tafsiran daripada Matthew Henry ya. Saya kira Tuhan berkata nggak berkenan, nggak menyukai korban. Seperti ini. Tapi kita harus melakukan itu. Kita terikat dengan nasar Tuhan. Kemudian ada tafsiran lain lagi. Namanya metupole. Dia juga memberikan suatu penjelasan, saudara, bahwa Yefta benar-benar, walaupun tidak akan biadab menurut pakai istilah barbarian ya, barbarian itu barbar ya, sama biadab sama nggak ya? Mirip ya. Barbarian itu bahasa yang lebih sopan ya. Ya enggak juga sih ya kalau orang sana ya enggak ya. Betul-betul orang ini melakukan apa yang dikatakan, karena Alkitab enggak kasih penjelasan lain, saudara. Yefta melakukan apa yang dinasarkan itu. Dan emang sisi lain ada penanya mengatakan asing ambigu karena enggak secara ekspresi dijelaskan. Tapi dia lakukan, saudara. Dia melakukan itu. Nah, bagaimana kita buat smooth ya? Mungkin karena ini ada sedikit penjelasan yang bisa memberikan dukungan lah pandangan orang tertentu. Di sini, saudara, anak Yefta kan menangisi keperawanannya, bukan menangisi kehidupannya. Sehingga ada soft sepertinya tidak dikorbankan bakaran. Tapi dua pandangan tadi, baik Matthew Henry, Matthew Pole ini, mereka setuju dikorbankan. Karena pada karakter daripada Yefta. Orang yang mantan preman, bukan mantan preman, membunuh 42.000 orang pun tega, disembelih lagi ya. Itu kan kayak ISIS gitu kan. Tapi dia juga saya kira tega sama anaknya sendiri seperti ini. Kalau kalian melihat seperti Abraham pun tega gitu ya. Ini orang teguan semua ini. Ya, orang yang dipakai itu orang teguan semua ini. Dia melakukan, saudara. Jadi sesuatu hal yang tidak mudah. Ya. Lalu saudara, apa sih implementasinya dalam hidup kita, saudara? Di dalam pembahasan di dalam Calvin ya memberikan penjelasannya, juga A.C. Sproul ya. Cuma saya coba singkatkan saja di sini, saudara. Yang menjadi pedoman, saudara, kita di dalam kitab Nasar ya. Saudara, Nasar adalah bagian daripada ibadah. Bagian dalam ibadah. Jadi itu sebagai sesuatu yang sakral karena kita ucapkan kepada Tuhan. Alkitab katakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan jangan bersaksi dusta. Ini hukum ketiga sama hukum yang ke-9. Ya kan? Jadi waktu kita bernasar itu betul-betul itu nasar itu kita mau dedikasikan kepada Tuhan. Bukan suatu hal yang biasa, artinya sakral. Kita harus anggap nasar itu kudus. Kita mau dedikasikan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau nasar itu ngomong sama Tuhan itu sebagai suatu dedikasi, suatu ibadat sakral, maka kita harus berpikir 2-3 kali sebelum kita nasar. Jangan sampai kita dikatakan ceroboh. Atau kita ngomong sama orang hamba Tuhan, saya berjanji, lalu kita ngomong khilaf. Jangan sampai kita ngomong seperti itu. Jadi waktu kita menganggap bahwa nasar itu nasar yang disampaikan kepada Tuhan, ini kudus, Tuhan di surga, kita di bumi. Kita semua hormat Tuhan, jangan ngomong. Kalau secara manusia waktu kita mau ketemu presiden ya, kita nggak bisa ngomongnya ngaco ya, jangan kayak Rocky Gerung gitu ya. Jadi kita harus betul-betul ngomong hati-hati, menghormati Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan anjuran daripada kita pengkhotbah, hendaklah perkataan kita ini ya hati-hati ya. Lebih baik engkau nggak bernasar
daripada bernasar tapi tidak memenuhinya. Jadi perlu betul-betul kita bernasar. Hati-hati sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Kalau mengeluarkan kata-kata harus menempatinya. Yang ketiga, saudara, menasihati Yesus, katakan ya, di atas ya, tidak, dikatakan tidak. Sehingga kita jangan dijebak mau sumpah. Ya. Kita juga di dalam penjelasan di sini juga disebutkan jangan kita bersumpah sesuatu untuk membatalkan sumpah yang lain. Artinya ada satu peristiwa di mana di dalam Matius pasal ke-15 dikatakan demikian. Aku tidak mempersembahkan lagi uangku kepada orang tuaku karena aku telah melakukannya untuk Tuhan. Persembahan kepada Tuhan sehingga aku tidak harus lagi memelihara orang tuaku. Jadi kita punya komitmen sesuatu kepada Tuhan, tapi kita membatalkan tanggung jawab yang lain. Jadi sesuatu yang Tuhan katakan di dalam orang-orang Farisi khususnya itu. Tuhan mengatakan engkau memelihara tradisimu tapi mengabaikan firman. Jadi tradisi atau ketetapan yang dibuat oleh manusia tapi justru membatalkan firman. Itu kejahatan di mata Tuhan. Kemudian kita memahami di dalam kita bernasar ya. Tadi saya katakan bernasar berarti saudara suatu ibadah. Kita nggak boleh sembarangan. Kedua, bahwa kita sebelum bernasar kita berpikir baik-baik. Ya. Supaya kita jangan bernasar tapi tidak melakukan. Jangan kita bernasar kemudian kita menasar kita tuh membatalkan nasar yang lain. Atau kita bernasar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini terjadi pada Yefta. Kita perlu mengetahui firman Tuhan. Kemudian waktu kita bernasar, ya, kita harus minta pertolongan Tuhan untuk mengenapinya. Jadi betul-betul minta pimpinan Tuhan mengenapinya. Mungkin terakhir, waktu kita bernasar, kita harus memikirkan seperti bernasar terus dengan iman. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Nah, iman itu berarti ada ukuran iman. Masing-masing kita jangan karena gengsi, jangan karena ikut-ikutan kita bernasar, sehingga kita tidak menurut ukuran iman yang Tuhan berikan. Ya, ini beberapa prinsip yang kita bisa pelajari. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Ada suatu perenungan, saudara. Dalam hidup kita kadang kita nggak bisa lepas dengan nasar dan sejenisnya. Misalnya saudara kita janji atau kita ini ada sumpah, ya kan? Nah memang kita jangan sampai melakukan satu kesalahan dalam pengertian kita diperintah komitmen ada sumpah. Ayo sumpah. Enggak ada sumpah-sumpahan gitu kan. Tapi aspek lain kadang-kadang kita bisa janji sama orang ya. Janji sama orang. Misalnya saudara, janji nikah. Waktu orang janji nikah sehidup semati kadang-kadang ini janji sekedar janji, nggak serius di depan Tuhan. Atau janji kepada teman, ya, itu menjadi perenungan kita. Bagaimana kita minta pertolongan Tuhan untuk menggenapinya. Ya. Kita jangan bersumpah tapi tidak melakukan apa yang kita sumpahkan. Kiranya Tuhan menolong kita